Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Seorang gadis bernama Marlina berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah mulai gelap dengan langkah cepat. Tanpa dagangannya sudah kosong, gorengan yang ia jajakan sudah terjual dan menyisakan sedikit. Hari ini ia berhasil mengumpulkan lebih banyak uang dari biasanya. Tangannya mengambil kantong kecil yang ia selipkan di pinggangnya. Di dalamnya, tersimpan lembaran uang hasil berjualan selama sehari. Uang itu sebagian akan ditabung dan ia kumpulkan untuk mendaftar kuliah. Sedikit lagi, aku hampir bisa kuliah, gumamnya sambil tersenyum kecil. Di rumah, ibunya dan dua adiknya pasti sudah menunggunya. Mereka tidak tahu bahwa Marlina berencana memberi mereka kejutan. Hari ini ia akan memberitahu mereka bahwa ia hampir memiliki cukup uang untuk melanjutkan sekolah. Namun, langkahnya terhenti saat ia merasakan sesuatu. Seperti ada seseorang yang mengikutinya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalanan itu sepi. Hanya suara angin yang berdesir pelan. Marlina menarik napas dalam, mencoba mengabaikan rasa cemas yang tiba-tiba menyelimutinya. Namun, saat ia hendak melanjutkan langkah, sebuah tangan kasar menutup mulutnya dari belakang. Matanya membelalak. Tampaknya terjatuh, berguling ke tanah. Sisa gorengan mengotori jalan setapak yang berlumpur akibat hujan. Jantungnya berdetak cepat, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia berusaha meronta, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Uang hasil jualan yang ia kumpulkan dengan susah payah, jatuh berserakan di tanah, beterbangan tertiup angin malam. Sebelum kesadarannya menghilang, satu pikiran terakhir melintas di benaknya. Ibu, Bayu, Rina. Aku belum sempat memberitahu kalian. Kemudian semuanya menjadi gelap. Di rumah, ibunya masih duduk di depan pintu, menatap perjalanan dengan mata penuh harap. Dua adiknya tertidur dengan perut kosong, menunggu kepulangan kakak mereka yang tak kunjung datang. Dan di jalan setapak, tampak Marlina tergeletak seolah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pada malam itu. Malam semakin larut. Angin dingin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman rumah kecil itu. Bu Sumi duduk di ambang pintu, matanya menatap jalan setapak yang sunyi. Sesekali ia menghela napas, mengusap kedua tangannya untuk menghangatkan diri. Biasanya, Marlina sudah pulang sebelum Isya, membawa tampah kosong dan senyuman di wajahnya. Tapi malam ini, anak sulungnya belum juga pulang. Dari dalam rumah, suara batuk adik bungsu Marlina terdengar lirih. Bu, Kak Marlina belum pulang. Suara lemah Bayu membuat Bu Sumi semakin gelisah. Belum, Nak. Tapi sebentar lagi pasti pulang, jawabnya, meski hatinya mulai dipenuhi kekhawatiran. Di sudut ruangan, Rina, 10 tahun, menggigit bibirnya cemas. Ia sudah mengantuk, tapi perasaan khawatirnya lebih besar. Jam dinding berdetak pelan. Detik demi detik berlalu, menjelma menjadi menit, lalu jam. Hingga akhirnya, tengah malam tiba. Marlina masih belum pulang.
Bu Sumi mulai resah. Marlina tidak pernah pulang larut, apalagi tanpa memberi kabar. Ia menatap keluar lagi, berharap melihat bayangan anaknya muncul dari kegelapan malam. Tapi yang ada hanya keheningan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, firasat buruk mulai menyelusup ke dalam hati seorang ibu. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar panjang, seakan membawa pertanda buruk. Bu Sumi menelan ludah, kedua tangannya mulai gemetar. "Marlina, kamu di mana, Nak?" Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di suatu tempat yang jauh dari rumahnya, tampak Marlina tergeletak di tanah. Aneka sisa gorengan bertebaran bercampur dengan tanah basah dan sesuatu yang lebih pekat. "Kamap." Marlina menggeliat sekuat tenaga, tubuhnya berontak dalam cengkeraman kasar yang membekap wajahnya. Napasnya tersengal, kepanikannya memuncak. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia menggerakkan kakinya ke belakang dan buk! Tendangannya tepat mengenai tulang kering pria itu. Cengkeraman di wajahnya melemah. Marlina langsung menghentakkan kepalanya ke belakang dengan sekuat tenaga. "Duk!" Pria itu mengerang pelan dan mundur beberapa langkah. Marlina segera berbalik, matanya membelalak. Sosok di hadapannya berdiri dalam bayang-bayang, wajahnya tertutup kegelapan. Hanya siluetnya yang terlihat samar, tinggi dan tegap. Nafasnya berat, seakan menahan amarah. Marlina menelan ludah. "Siapa kamu?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Sosok itu hanya diam, namun Marlina bisa merasakan tatapan dingin menusuknya dari kegelapan. Angin malam bertiup lebih kencang, dedaunan berguguran di sekitar mereka. Marlina tidak menunggu lebih lama. Ia mengayunkan tangannya, mencoba menyerang balik dengan teknik bela diri yang pernah diajarkan almarhum ayahnya. Buk! Tinju Marlina menghantam rahang pria itu, atau setidaknya ia pikir begitu. Tapi sosok itu sama sekali tidak bergerak. Seolah pukulan Marlina tidak berarti apa-apa. Tiba-tiba, tangan besar mencengkeram pergelangan tangannya. Marlina tersentak. Cengkeraman itu begitu kuat, terasa seperti baja yang mencengkeram tulangnya. Ia menendang, meronta, mencoba melepaskan diri, tapi sia-sia. Sosok itu mendorongnya dengan kasar. Marlina terjatuh, kepalanya membentur tanah berbatu. Pandangannya langsung berkunang-kunang. Langit yang gelap semakin terasa jauh. Suara angin semakin samar. Sosok lelaki itu berjongkok di sampingnya. Lalu berbisik, suaranya nyaris tidak terdengar, namun dinginnya menusuk hingga ke tulang. "Kamu gak akan pulang malam ini." Marlina ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Perlahan kesadaran Marlina pun memudar, kedua matanya mulai tertutup rapat. Kesadaran Marlina perlahan kembali, matanya terasa berat. Kepalanya berdenyut nyeri akibat benturan. Saat ia membuka mata, yang terlihat hanya kegelapan. Udara malam menusuk tulangnya. Dedaunan di sekelilingnya bergemerisik pelan, tertiup angin yang dingin. Tapi ada sesuatu yang salah. Tubuhnya terasa dingin, terlalu dingin. Kulitnya bersentuhan langsung dengan tanah lembab, membuat bulu kuduknya berdiri. Marlina ingin bergerak, tapi tubuhnya begitu lemas. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu, atau lebih tepatnya, menyadari sesuatu. Sebuah
sebuah ketakutan yang mengoyak hati dan jiwanya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tapi ia menggigit bibirnya sendiri untuk menahan isak. Marlina ingin berteriak, tetapi suaranya sudah melemah. Lalu, di antara kesunyian malam, terdengar suara napas seseorang. Seorang pria masih ada di hadapannya. Marlina menahan napas. Ia bisa merasakan kehadiran sosok itu di dekatnya, sedang mempermainkan tubuhnya. Perutnya terasa mual, hatinya berdegup kencang hingga hampir terasa menyakitkan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Lalu keheningan. Marlina tidak berani bergerak. Waktu terasa berjalan begitu lambat, seolah seluruh dunia menekan tubuhnya yang lemah. Kemudian, suara berat yang dingin berbisik di kegelapan. Jangan melawan. Semua sudah terlambat. Saat itu juga, Marlina tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam yang dingin itu, sosok pria misterius itu telah merenggut kesuciannya. Dan di rumah kecilnya, Bu Sumi masih duduk di ambang pintu, menunggu kepulangan putri sulungnya yang tidak akan pernah kembali seperti sedia kala. Dini hari semakin mendekat. Cahaya bulan redup mengintip dari balik awan, menyinari halaman rumah kecil itu. Bu Sumi masih duduk di ambang pintu, kedua tangannya menggenggam erat selendang lusuh yang menutupi bahunya. Matanya yang lelah terus menatap jalan setapak di depan rumah. Biasanya, jika Marlina pulang terlambat, ia masih bisa mendengar suara langkah kaki anak sulungnya mendekat, atau suara tampahnya yang ditaruh di dapur. Tapi kali ini, tidak ada suara itu. Yang ada hanya keheningan. Rina dan Bayu sudah tertidur di dalam, sesekali merengek dalam tidurnya, mungkin karena merasakan ketidaktenangan yang sama. Bu Sumi menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang gelisah. Marlina pasti baik-baik saja, pikirnya. Tapi entah kenapa, firasatnya semakin buruk. Angin malam semakin menusuk. Tubuhnya mulai terasa lelah, matanya perih karena terlalu lama menahan kantuk. Namun, ia tetap bertahan. Tetap menunggu. Hingga akhirnya, tanpa sadar, kepalanya bersandar ke tiang kayu di teras. Matanya perlahan terpejam, tubuhnya tertidur dalam posisi duduk, masih dalam penantian yang tak berkesudahan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload. Bye-bye.